Karena kita beradaptasi dengan COVID-19 itu, maka tadi yang pertama adalah adanya social distancing. Nah, social distancing itu menyebabkan perubahan beberapa hal. Yaitu pertama, berubah dari ruang publik yang asalnya diklasikal di kelas menjadi ruang privat. Setiap anak satu orang di rumahnya menghadapi komputer, sehingga ini menjadi ruang privat bagi anak ini, dan setiap anak itu mempunyai kesempatan untuk berekspresi masing-masing. Nah, selain itu juga perubahan apa yang terjadi karena uh, pembelajarannya banyaknya dilakukan di rumah, maka otomatis ada pergeseran tanggung jawab dari guru kepada orang tua. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk eh, membimbing pembelajaran selama di rumahnya. Jadi ini perlu sekali komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Karena ada perubahan hal ini. Ada komunikasi bagaimana pola pembelajaran atau desain pembelajaran yang akan diselenggarakan, kemudian bagaimana peran orang tua selama pembelajaran di rumah. Nah, ini perlu ada komunikasi supaya lebih mengefektifkan proses pembelajaran yang terjadi. Jadi ini berubah dari ruang publik ke ruang privat ke ruang publik, kemudian ada pergeseran tanggung jawab dari dari guru ke orang tua, dan tentunya kalau pembelajaran daring ini akan memberikan ruang ekspresi kepada anak-anak, dan ini menimbulkan bahwa memberikan uh, kesempatan pada anak-anak untuk melakukan self direction, jadi mengarahkan pembelajarannya menurut uh, potensinya masing-masing. Jadi ada sisi positifnya untuk kegiatan pembelajaran daring ini. Nah, kemudian uh, oleh karena pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran daring, maka tadi proses pembelajaran yang terjadi adalah diatur oleh anaknya sendiri, bisa meningkatkan kepercayaan diri karena dia harus setiap proses pembelajaran dia melatih dirinya untuk bisa mengatur proses pembelajaran sendiri, sehingga lama kelamaan kepercayaan diri akan muncul dan mindset untuk sifatnya akademis akan muncul. Kemudian karena dia harus mengatur sendiri, dia harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, karena secara tidak langsung dia berlatih sehari-hari dengan menggunakan komputer, berkomunikasi dengan yang lain melalui komputer, maka perlu bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya. Begitu juga kolaborasi dan pengembangan berpikir kritis yang utamanya nanti ke mastery learning, yaitu mencapai semua kompetensi yang diinginkan. Jadi ada pergeseran. Jadi diharapkan dengan pergeseran itu maka terjadi student standard learning, yaitu berpusat pada siswa. Kemudian karena dia berpusat pada siswa, maka diharapkan proses pembelajaran yang dilakukan itu mengarah dikembangkan ke arah kontekstual di kehidupan sehari-hari. Dengan begitu maka proses pembelajaran yang bermakna, deeper learning itu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan lain itu bisa mengembangkan potensi anak itu sendiri, bisa mengembangkan literasi anak itu sendiri, bisa mengembangkan kecakapan hidup dari anak itu sendiri. Jadi pola pergeserannya adalah tadi bahwa dengan beradaptasi dengan COVID-19 ini mengakselerasi beradaptasi untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Jadi bagaimana guru bisa mendesain proses pembelajaran yang mengarahkan kepada peningkatan kompetensi untuk yang dibutuhkan di revolusi industri 5.0 bisa dikembangkan secara kontekstual, sehingga ini bisa memberikan kebermaknaan dalam proses pembelajaran.
Nah, ini secara ringkasan mengenai proses pembelajaran dalam new normal. Jadi tadi ada beberapa hal, jadi pembelajaran itu mengubah dari ruang publik ke ruang privat, kemudian karena menggunakan internet maka dia tidak tersekat-sekat dalam ruang, dia bisa mengeksplor berbagai macam pengetahuan dengan menggunakan internet. Kemudian ada pergeseran tanggung jawab dari proses pembelajaran dari tidak hanya daripada guru tapi juga ke orang tua, juga ke stakeholder yang lainnya kalau seandainya proses pembelajaran itu melibatkan stakeholder karena menggunakan pembelajaran kontekstual. Jadi di sini ada pembagian dari tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kemudian dari keefektifannya, nah ini perlu ada evaluasi apakah dengan menggunakan blended learning, jadi menggabungkan antara offline dan online itu, apakah ini meningkatkan efisiensi proses pencapaian tujuan pembelajaran, ya pencapaian kompetensi dasar enggak? Kalau seandainya meningkatkan performance dan juga kemampuan kecakapan yang lainnya, maka ini bisa menjadi tren ke pembelajaran masa depan. Sekolah masa depan itu seperti apa? Mungkin sekolah masa depan yang mengarah kepada tadi blended learning. Kalau seandainya ini ternyata lebih efisien, bisa dilihat dari efisiensi sumber dayanya, dari efisiensi waktunya, dan efisiensi keefektifan pencapaian dan tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk pendekatan di kurikulum mungkin kalau sekarang dilakukannya secara linear, nanti mungkin secara non-linear. Kemudian untuk monitoring untuk monitoring dan evaluasi, yang kalau evaluasi lebih mengarah kepada sumatif, mungkin nanti dia akan mengarah kepada proses, karena setiap jenjang harus perlu ada monitoring. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu dilakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, ada feedback, ada monitoring, baru penyesuaian kembali. Jadi merupakan suatu siklus proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran di new normal itu lebih fokus pada siswa, student center. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mencari bagaimana cara pembelajaran yang terbaik bagi dirinya, self direction, kemudian meningkatkan kepercayaan dirinya dan lain-lain. Jadi apa yang sekarang dengan perubahan-perubahan yang terjadi, apa yang perlu kita antisipasi? Nah, karena COVID ini ada kemungkinannya periodenya lebih panjang, kemudian kita lebih mengarah kepada proses pembelajaran blended learning, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peningkatan literasi digitalnya. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita harus meningkatkan literasi digital. Kemudian menyiapkan sumber belajar online sebagai infrastruktur di sekolah maupun infrastruktur pribadi. Kemudian menyediakan fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol COVID. Dan tentunya ini merupakan bagian dari meningkatkan kompetensi guru. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi proses pembelajaran di era new normal COVID ini? Karena kita menggunakan daring, maka kita harus memahami, mengenal aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Apa kelemahannya, apa kelebihannya. Ada aplikasi yang sifatnya video conference. Ada yang aplikasi seperti LMS, Learning Management System. Ada aplikasi yang untuk evaluasi. Jadi ada Zoom, ada Google Meet, ini adalah video conference. Kemudian Google Classroom ini seperti
LMS. Jadi kita bisa menyimpan sumber belajar di sana, kita bisa berdiskusi di sana, itu di Google Classroom. Nah ini ada yang lain, WhatsApp, ada YouTube, ada Google Form. Nah kita harus mengenal dulu aplikasi pembelajaran daring tersebut. Nah berdasarkan kita mengenal, maka kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Maka berdasarkan kelebihan dan kekurangannya itu kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kondisi kita. Kalau yang paling sederhana kita bisa menggunakan WA, WhatsApp misalnya. Kita ingin memberikan sumber sumber belajar berupa video dari YouTube bisa dikirim lewat WA. Berupa dokumen bisa dikirim lewat WA. Ini WA dengan menggunakan WA Group dibuat di kelompok-kelompok kecil bisa membuat terjadi proses kerjasama kolaborasi. Jadi kita mendesain pembelajaran online itu, kita harus mengenal dulu aplikasi pembelajaran daringnya. Berdasarkan karakteristik dari pembelajaran daring itu, maka kita bisa mencoba mendesain bagaimana proses pembelajaran yang kita bisa lakukan. Nah, yang kedua, setelah mengenal aplikasinya, maka kita harus membuat satu strategi implementasi kurikulum. Nah, dalam proses pembelajaran blended learning, kita bisa mengidentifikasi mana materi intinya. Di materi inti itu adalah materi yang bisa kita delivery secara langsung supaya dia memahami konsep-konsep dasarnya. Nah, kemudian untuk selain dari materi inti bisa dilakukan dengan proses pembelajaran mandiri. Nah, bisa juga proses pembelajaran itu kita kalau misalnya sekarang banyak keluhan bahwa anak-anak itu banyak tugas. Karena setiap mata pelajaran memberikan tugas. Nah, untuk mengurangi tugas itu, maka kita bisa juga melakukan pendekatannya adalah dengan menggunakan tematik. Jadi kita menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tugas sehingga bisa pembelajarannya komprehensif berdasarkan tematik. Bisa menggabungkan fisika, biologi, kimia, matematik, atau IPA dengan matematik. Jadi menjadi satu kesatuan. Tentunya ini perlu kolaborasi antar gurunya. Juga bisa melakukan pendekatan dengan pembelajaran secara moduler. Jadi banyak strategi yang kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran itu dengan melihat karakteristik tadi. Jadi karakteristik aplikasinya, karakteristik strateginya. Berdasarkan itu maka kita bisa mendesain pembelajaran yang efektif. Nah, tentunya ketika proses pembelajaran itu dilakukan secara daring, maka ini ada unsur fleksibilitas waktu. Jadi proses manajemen pembelajaran pun akan berubah lebih fleksibel. Jadi oleh karena itu perlu diantisipasi bagaimana pola pengolahan manajemen pembelajaran yang sifatnya lebih fleksibel. Karena salah satu tuntutan dalam pembelajaran daring itu adalah dalam proses perencanaan yang mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi pada intinya proses pembelajaran daring itu kita bisa melihat dari mengembangkan strateginya itu bisa dilihat dari karakteristik aplikasinya, kemudian kita bisa melihat bagaimana kurikulumnya, apa yang ingin dicapai pada proses pembelajarannya, apa materi intinya, kemudian dengan bisa juga melakukan pendekatan secara tematik, pendekatan dengan secara moduler untuk proses pembelajaran daring ini. Oleh karena itu pembelajaran daring itu menuntut guru untuk kreatif. Diharapkan pembelajarannya secara kontekstual berdasarkan pengalamannya sehingga muncul pembelajaran secara bermakna. Tapi tentunya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan dapat diukur. Jadi ketika kita melakukan monitoring, kita tahu capaian-capaian yang harus diukur. Tentunya ini memerlukan waktu dan daya cipta yang dari guru yang perlu penuh inovatif dan banyak meluangkan waktu.